Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anak Agung Ayudaya Kristalia Putri NIM 52, Florencia Prayogo NIM 83, Anastasia Naomi NIM 90, Patricia Sarohan NIM 92, Lutfiana Erlistia 93, Aisyah Rifdatul Ufairoh NIM 102, Delano Fitri Hanifah NIM 106, dan Verviga NIM 113 akan mempresentasikan tentang teknik pencarian heuristik metode A** Best First Search. Best First Search merupakan salah satu algoritma pencarian terbimbing atau teknik pencarian heuristik yang berusaha mencari solusi terbaik berdasarkan ukuran atau fungsi tertentu. Heuristic search atau teknik pencarian heuristik adalah pencarian bersyarat atau terbimbing yang berarti solusi yang diperoleh adalah solusi yang terbaik, bukan solusi sekali ketemu. Pencarian terbimbing atau teknik pencarian heuristik secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada General and Test Algorithm, yang merupakan penggabungan antara Depth First Search dengan pelacakan mundur atau backtracking. Yang kedua ada Best First Search Algorithm, yang merupakan metode yang mengambil kelebihan dari kedua metode kombinasi dari metode Depth First Search dengan metode Breadth First Search. Metode Best First Search ini juga terbagi menjadi 2, yaitu Greedy Best First Search dan A* Best First Search. Yang ketiga ada Hill Climbing Algorithm. Hill climbing ini hampir sama seperti metode Generate and Test, namun perbedaannya adalah pada proses pengujian ini dilakukan dengan fungsi heuristik. Selanjutnya ada A*. A* adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam mencari jalur atau pathfinding dan grafik melintang. Proses plotting sebuah jalur melintang secara efisien antara titik ke titik disebut node. A* juga terkenal karena penampilan dan akurasinya. A* merupakan perbaikan dari metode greedy dengan memodifikasi fungsi heuristiknya, yaitu dengan cara menghindari ekspansi terhadap rute yang sudah tergolong mahal. A* juga meminimumkan total biaya lintasan. Maksudnya, selama A* melintasi grafik, ia mengikuti jalur paling rendah yang dikenal dengan biaya. Menjaga antrian prioritas terpisah dari bagian jalur pengganti sepanjang jalan. Jadi jika pada titik manapun sebuah bagian dari jalur yang dilintasi memiliki biaya yang lebih tinggi daripada bagian jalur pertemuan yang lainnya, A* akan meninggalkan bagian jalur dengan biaya yang lebih tinggi dan memilih melintasi bagian jalur dengan biaya yang lebih rendah. Proses ini terus berlanjut hingga tujuan tercapai. Pada kondisi yang tepat, A* akan memberikan solusi yang terbaik dalam waktu yang optimal. Fungsi heuristik yang digunakan merupakan perakiraan atau estimasi cost dari initial state ke goal state yang dinyatakan dengan F aksen N sama dengan Gn plus H aksen N. Proses trace membutuhkan 2 antrian. Yang pertama adalah open, yaitu simpul-simpul yang telah dihasilkan dan ada fungsi heuristik yang tertera padanya, namun belum diperiksa. Yang kedua adalah close, yaitu simpul-simpul yang telah diperiksa. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Yang kedua adalah masalah dapat didefinisikan secara formal dengan 5 komponen, yaitu initial state atau keadaan awal, action description atau deskripsi aksi, transition model atau model transisi, goal test atau uji solusi, dan path cost atau kompensasi jalur. Jadi ini tuh contoh yang pertama. Contoh pertama ini soalnya adalah misalkan terdapat ruang pencarian seperti pada gambar berikut. Arat merupakan initial state atau keadaan awal dan Bukares itu merupakan goal state atau tujuan. Biaya H yang menghubungkan Arat dan Zerin adalah biaya yang dikeluarkan untuk bergerak dari kota Arat ke Zerin. Nilai G diperoleh berdasarkan biaya H minimal. Sedangkan nilai H absen di Zerin merupakan hasil perkiraan terhadap biaya yang diperlukan dari Zerin untuk mencapai ke tujuan. Jadi gambar yang ada di PPT ini merupakan gambar kota-kota beserta di garisnya itu ada biaya dari kota satu ke kota yang lainnya. Nah, selain itu kita juga dikasih tahu perkiraan cost-nya dari gambar tersebut. Nah, karena kita disuruh mencari
biaya dari Arad ke Bukares, maka di sini tuh kita ada list kayak tabel perkiraan kos dari satu kota ke Bukares gitu. Contohnya dari Arad ke Bukares sini tuh biayanya 366, lalu ada yang dari Craiova ke Bukares tuh cuma 160 biayanya, terus ada Mehadia ke Bukares 241 dan seterusnya dan lain-lain. Dan di sini biaya dari Bukares ke Bukares tuh nol karena Bukares tuh merupakan gak mungkin kan dari initial state ke goal state-nya ada biaya. Jadi kan karena satu kota jadinya tetap nol. Nah, terus selain itu juga bisa dibentuk dalam bentuk pohon seperti di gambar sebelah kanan. Nah, dari gambar ini tuh terlihat bahwa initial state-nya tuh Arad di atas dan goal state-nya tuh Bukares semua ada di bawah-bawahnya gitu. Nah, biasanya tuh di pohonnya ini juga bisa dikasih angka-angka untuk angka-angka biayanya gitu dari satu kota ke kota lainnya. Oke teman-teman, kita udah di slide ketujuh ya. Di slide kali ini kita akan membahas heuristiknya, yaitu meminimumkan cost-nya, meminimalkan hak aksen N-nya, di mana hak aksen tadi adalah perkiraan cost dari current state ke goal state. Kalau di contoh kasus kali ini adalah dari kota Arad menuju ke Bukares ya. Oke, sebelum dari Arad ke Bukares, kita mulai dari yang paling bawah dulu, yaitu dari kota Arad ini kita ada tiga kemungkinan kota yang harus dilewati dulu, yaitu ke Sibiu, Timisoara, dan Zerin. Nah, dari ketiga kota ini kita hitung dan kita cari yang paling minimal ya, dan rumus GN plus HN-nya. GN-nya adalah cost-nya dari Arad ke tiga kota tadi, dan aksen N-nya itu adalah perkiraan cost-nya, berarti perkiraan cost dari tiga kota tadi ke goal state-nya ke Bukares. Nah, tadi teman saya juga udah memunculkan tabel hak aksen N-nya, jadi kalian bisa lihat di situ, dan juga di gambarnya tadi kita bisa melihat tiap GN-nya ya. Jadi permudah dalam hitungan, kita tinggal lihat gambar dan tabel. Oke, jadi dari Arad ke tiga kota tadi kita cari yang paling minimal, dan kita dapatkan ternyata yang paling minimal yaitu ke Sibiu. Jadi Arad ke Sibiu dengan kos 939. Oke, selanjutnya berarti dari kota Sibiu ini kita punya dua kemungkinan, dan sebenarnya ada tiga sih. Jadi cuman di sini eh, kita ambil dua. Kenapa? Karena kalau kita logikanya, kalau kita mau ke Bukares kita nggak mungkin kita mundur ya. Kalau kita mundur yang ke kota Oradea, nah yang di ujung ini kita malah kayak mundur gitu ya. Ya kalau di tabel yang ini kita tetap tuliskan, cuman di situ kayak bisa dibilang jalan buntu ya. Jadi yang kita tuliskan di heuristiknya cuman ada dua kota yang ada di depannya, jadi kita tidak putar balik, jadi kita tidak wrong way. Dan yaitu Sibiu ke kota Fagaras dan Rimniku Vilsia ya. Jadi Arad Sibiu ke Faragas, terus Arad ke Sibiu ke Rim Niku Vilsia ini kita juga hitung minimal cost-nya dengan rumus yang sama, yaitu GN plus H aksen N, juga GN-nya itu kumulatif ya dari yang sebelumnya, sehingga kita dapatkan yang paling minimum itu adalah yang ke Rimniku Velsia dengan cost 413 ya. Nah, kita lanjut dari Rimniku Velsia ini kita juga ada dua kemungkinan, yaitu kita bisa ke Craiova atau kita bisa ke Pitesti. Nah, sama kayak step sebelumnya dengan rumus yang sama juga, GN plus H aksen N. Kita cari yang paling minimum, yaitu kita dapatkan ternyata ke Pitesti. Nah, ke Pitesti ini dengan cost yaitu 417 ya teman-teman. Jadi sudah jelas kalau dari Pitesti ini di depan mata itu ada kota Bukares. Jadi langsung aja
GN plus aksen N-nya kita dapatkan yang paling minimum adalah 418 gitu ya teman-teman. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa tanyakan ke kelompok kami. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ada proses trace, dan di sini kita gunakan dua antrian yaitu open dan close. Nah, open sendiri adalah simbol-simbol yang telah dihasilkan dan ada fungsi heuristiknya yang tertera padanya namun belum diperiksa. Nah, untuk close-nya itu adalah yang sudah diperiksa gitu ya. Jadi kayak ya mindahin gitu, cuman ada bedanya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja yang pertama arat dengan hak aksennya 366, dan antrian close-nya kan di situ belum diperiksa jadi kosong. Lalu dari arat ini kita udah dapat ketiga kota yaitu Sibiu, Timisoara, dan Serin di baris kedua itu. Nah, jadi dengan masing-masing hak aksen N-nya atau heuristiknya, masing-masing heuristiknya, dan di situ belum diperiksa ya. Jadi kita tulis saja Sibiu 393, Timisoara 447, dan serinya 447. Nah, di kolom kedua ini yang sudah diperiksa adalah si aratnya. Udah pasti kan kalau dari N-nya arat ke goal state-nya yaitu Bukares tadi kan 366. Nah, itu yang udah pasti. Jadi kan tadi yang open yang belum pasti, yang belum dihitung. Kalau yang close itu yang udah dihitung. Jadi di situ yang di close-nya yang ditulis cuman aratnya. Jadi ke baris selanjutnya, dan tadi kan yang paling minimal ternyata si CBU-nya ya. Jadi akan jadi node ekspansi selanjutnya di baris ketiga, dan di kota CBU ini kita masukin kota selanjutnya dan kota sebelumnya yang belum dipilih, yaitu dari CBU tadi kan kita bisa ke Vagaras dan Rimniku Velsia. Jadi kita masukin itu dengan uh, hak aksen N-nya masing-masing, dan juga kota sebelumnya yang tidak terpilih ya. Dan di antrian close-nya, oke sorry tadi maksudnya di antrian open, sorry saya belum menyebutkan. Dan di antrian close-nya itu yang udah pasti kan tadi arat, lalu kita ketambahan CBO ya yang paling minimum, kan meminimalkan soalnya. Jadi kita tulis di antrian close-nya yang udah diperiksa, yang udah pasti itu arat dan CBO. Dan dari antrian open ini kita kan tadi juga udah lihat dari CBO ini yang paling minimal kembali adalah ke Rimniku Velsia. Jadi yang akan jadi node ekspansi di baris selanjutnya adalah Rimniku Velsia ya. Dan sama juga seperti step sebelumnya, dari Rimniku Velsia ini kita ada kemungkinan ke kota Testi, Craiova, dan juga kita tambahkan kota-kota sebelumnya. Dan itu di antrian opennya. Dan di antrian close-nya yang udah pasti, yang udah kita periksa, yaitu ada arat, Sibiu, dan Rimniku Velsia itu sendiri ya. Dari kota Rimniku Velsia ini bisa kita lihat juga dari perhitungan tadi yang paling minimum juga di situ juga sudah ada tertera setiap heuristiknya. Jadi kita ke p-test ya teman-teman. Nah, jadi p-test ini akan jadi node ekspansi selanjutnya, dan sama seperti step sebelumnya. Jadi p-test ini nanti bisa ke Bukares, terus kita tambahkan kota-kota sebelumnya yang belum terpilih, dan itu di antrian opennya. Dan di antrian close-nya udah pastikan arat CBU yang sebelum-sebelumnya Rimniku Velsia dan Vitesse itu sendiri ya. Dan udah pasti udah jelas juga dari Vitesse tadi kita ke Bukares, makanya Bukares jadi node ekspansi selanjutnya, di mana antrian opennya itu kota sebelumnya. Dimana kalau di sini antrian close-nya berarti kita udah mencapai goal ya, atau dalam artian kita udah dapat lihat kalau kita udah sampai ke tujuan, yaitu arat Sibiu, Rimniku Velsia, dan Vitesti, lalu ke Bukares dengan masing-masing heuristiknya yang sudah pasti juga sudah diperiksa gitu ya teman-teman. Nanti kalau kalian juga belum jelas bisa ditanyakan langsung pada kelompok kami. Oke, next.
Contoh 2, diketahui 8 puzzle yang dimana angka-angka dalam puzzle tersebut belum teratur. Kita punya initial state-nya 1, 2, blank, 4, 5, 3, 7, 8, 6. Kemudian goal state-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blank. Langkah penyelesaiannya berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan di atas, yaitu menggunakan F aksen N sama dengan GN plus H aksen N. Dengan GN adalah kedalaman pohon dan H aksen N adalah jumlah angka yang masih salah posisi. Diperoleh bagan seperti yang tertera pada slide. Yaitu ketika GN-nya sama dengan 0, itu artinya menunjukkan posisi initial state-nya, yaitu diperoleh 1, 2, blank, 4, 5, 3, 7, 8, 6. Kemudian dilakukan pencabangan ketika GN-nya sama dengan 1, yaitu posisi blank-nya tuh dipindah bisa ke kiri ataupun ke bawah. Jika ke kiri akan diperoleh 1, blank, 2, 4, 5, 3, 7, 8, 6. Sedangkan kalau dipindahkan ke bawah akan diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, blank, 7, 8, 6. Kemudian karena posisinya masih salah, belum sesuai dengan goal state, makanya kita pindahkan lagi blanknya, yaitu bisa ke kiri ataupun ke bawah lagi. Jika ke bawah akan diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blank. Jika ke kiri akan diperoleh 1, 2, 3, 4 blank, 5, 7, 8, dan 6. Dari slide itu kita sudah peroleh goal set-nya, yaitu pada gambar yang D, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blank. Kemudian di sini kita masuk ke post-stress. Nah, untuk post-stress yang pertama yaitu kita memiliki note ekspansi, antrian open, dan antrian close. Nah, antrian opennya itu berisi yang pertama ada A3, sesuai dari initial state-nya yang awal tadi. Kita masukkan ke antrian open. Nah, antrian close-nya belum ada karena emang kita belum ngeproses. Terus yang pertama kita proses yaitu node ekspansi A. Nah, antrian opennya kita punya 2, yaitu B5 dan C3. Sedangkan antrian close yang udah selesai itu ada A3. Nah, terus selanjutnya kita punya node ekspansi C. Kita punya antrian open D2, E5, dan B5. Kemudian antrian close-nya kita punya A3 dan C3. Nah, A3 dan C3 ini itu sebenarnya sesuai sama gambar, tapi yang garisnya itu bukan titik-titik tapi garis lurus. Nah, terus yang terakhir ada D, yaitu antrian open-nya E5 dan B5. Kemudian antrian close-nya dia goal karena udah mencapai tujuan, sehingga kesimpulannya untuk mencapai goal state diperlukan 3 tahap. Yang pertama itu gambar yang pertama yang blanknya di pojok kanan atas, yang kedua blanknya di tengah-tengah paling kanan, dan yang terakhir blanknya di pojok kanan bawah sesuai keinginan awal. Jadi selanjutnya ada algoritma di mana pertama-tama kita misalkan S adalah node awal atau initial state. Kemudian kita mempunyai 2 antrian yaitu open dan close, dan di mana si S ini merupakan anggota dari open. Dan kita kerjakan jika open belum kosong. Kemudian kita cari node N dari anggota open di mana nilai Fn merupakan paling minimal. Maka node N tersebut akan menjadi current node, dan karena awalnya dia berada di open, kita keluarkan dari open dan kita tempatkan di close.
Kemudian kita expand child node dari N tersebut. Nah, untuk setiap child node dari N, yaitu misalkan N aksen, jika N aksen belum ada di open atau close, maka N aksennya kita masukkan ke open terlebih dahulu. Kemudian kita set back pointer dari N aksen ke N dengan menghitung HN aksen, di mana H ini merupakan perkiraan cost dari current state ke goal state-nya atau tujuan. Kemudian GN aksen, di sini merupakan cost dari initial state ke current state, yaitu sama dengan GN ditambah CN, N aksen, di mana CN, N aksen ini merupakan biaya dari N aksennya ke N. Jadi misalkan current state kita adalah B, dan kita mempunyai child node yaitu C, dan initial state-nya adalah A. Cost dari A ke B adalah misalkan 4 dan B ke C adalah 3. Berarti karena awalnya GN yang kita punya sebelumnya adalah 4 dan biaya dari N aksen ke N atau dari child node ke node N-nya adalah 3, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7, seperti itu. Kemudian kita hitung nilai evaluasinya, yaitu Fn aksen, yaitu merupakan penjumlahan dari Gn aksen ditambah Hn aksen. Kemudian jika N aksen telah ada di open dan jika Gn aksen lebih kecil untuk versi N aksen yang baru, maka buang versi lama N aksen. Jadi misalkan kita N aksennya ternyata udah ada di open dan ternyata GN aksen ini lebih kecil, maka kita N aksen yang sebelumnya kita punya itu kita buang, terus kita ambil N aksen di open dan kita set back pointer dari N aksen ke N. Terus jika tidak dapat dilalui atau sudah dalam close, maka kita abaikan. Dan looping ini selesai atau kita keluar dari iterasi ini jika jika not N atau N-nya itu merupakan tujuan permasalahan. Next. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendefinisian penyelesaian suatu masalah menggunakan metode A, best first search, secara formal dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, initial state atau keadaan awal, yaitu keadaan awal saat sesuatu terjadi. Yang kedua, action description atau deskripsi aksi, merupakan urutan-urutan tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Yang ketiga adalah transition model atau model transisi, yang menjelaskan state space atau ruang keadaan lingkungan dari model. Kemudian ada goal test atau uji solusi, yaitu menentukan apakah sebuah state merupakan sebuah tujuan. Selanjutnya ada path cost atau kompensasi jalur, yaitu fungsi yang memberi nilai numerik terhadap setiap path. Metode A best first search dapat diimplementasikan dalam penentuan pencarian rute atau biaya terpendek atau yang optimum. Kemudian ada penentuan langkah pemilihan rute atau biaya, dan juga dalam kasus 8 puzzle. Kesimpulan yang kedua, pada permasalahan penentuan rute, didapat rute optimum yang ditempuh adalah dari Arad, kemudian ke Sibiu, kemudian ke Rymnicu Vilcea, kemudian ke Pitești, dan yang terakhir sampai di Bukares, dengan biaya minimum sebesar 418 satuan uang. Kesimpulan yang ketiga, pada permasalahan permainan 8 puzzle, untuk mencapai goal state atau tujuan akhir diperlukan 3 tahap, yaitu kotak yang paling kiri adalah initial state-nya, yaitu 1, 2, blank, 4, 5, 3, 7, 8, 6. Kemudian tahap yang kedua, kotak nomor 3 digeser ke atas sehingga diperoleh kotak yang di tengah, 1, 2, 3, 4, 5, blank, 7, 8, 6. Dan sampailah ke tahap yang terakhir dengan cara kotak nomor 6 digeser ke atas sehingga diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blank sesuai dengan goal state yang kita inginkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.